Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20303024 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi 2021. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku kelima, mata kuliah Metode Penelitian Sosial setelah Masyarakat Lintasan Antropologis dari Oxford. Baik, saya akan menjelaskannya pada bagian yang pertama, menuju prospografi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan prospografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan tahun 1970-an dan akhir tahun 1980-an. Tujuannya ialah untuk melihat apa perbandingan ini memberitahukan kepada kita tentang kesenjangan antara harapan awal siswa ini dengan jalur karir mereka selanjutnya. Ini seharusnya memberikan kepada kami setidaknya gagasan yang masuk akal tentang efek apa jika relevan potongan Touch Earth tahun 1980-an telah atau tidak pada pemenuhan dari aspirasi mereka. Sejauh ini adalah upaya pertama untuk menerapkan prospografi, bahkan versi dasar ke Departemen dari Antropologi. Kedua, Amor Fati dan Institutan Antropologi Sosial. Salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang bersedia kekambuhan abadi adalah ekspresi dari amor fati, cinta dari nasib seseorang. Dalam formulasi Nietzsche, ada dalam kehidupan tertentu saat di mana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua itu telah mereka lalui, sama menyedihkannya dengan momen atau tahun dari mungkin saja ditebus oleh tempat yang dibawanya mereka. Memikirkan kembali pada tahun-tahun saya di Institut Antropologi Sosial, saya tidak begitu yakin karena saya akan bersedia untuk hidup lagi, akan tetapi saya harus mengakui bahwa mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membawa saya ke tempat saya saat ini, yang menurut saya merangsang dan memuaskan. Jadi terlepas dari pertanyaan bagaimana Anda menyukai Oxford, adalah mengatakan dan diakui bahwa Oxford dan Institut memainkan peran yang sangat nyata dalam menjadikan saya seperti sekarang ini. Yang ketiga, antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Memerlukan beberapa diskusi autobiografi yang terperinci untuk dapat membantu menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi, membela giliran autobiografi terhadap kritik terhadap narsisme, pandangan pusar intelektual, dan postmodernisme sudah keterlaluan. Autobiografi antropologi mungkin baik dilihat sebagai contoh pengakuan, pengungkapan kekurangan manusia kita seperti dalam kasus buku harian Malinowski pada tahun 1989, sehingga mengungkapkan kehilangan kendali. Apakah atau tidak kami setuju dengannya tentang autobiografi sebagai genre dan hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan, harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologi sebagai panggilan pribadi pilihan yang harus bertahan dari krisis pemotongan dana, kurangnya pekerjaan dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi pada tahun 1980-an harus melibatkan beberapa pengakuan. Yang keempat, hilang dan ditemukan di Oxford. Pada saat terakhir dan berkat campur tangan dari profesor tempat itu di Oxford, karena Oxford berbeda. Oxford berbeda karena pada tahun 1973 tidak mengajarkan antropologi di tingkat sarjana.
Antropologi tidak diperkenalkan sampai beberapa tahun kemudian, ketika itu menjadi bagian dari gelar ilmu pengetahuan manusia yang baru. Secara teknis, oleh karena itu, semua antropologi di Oxford adalah pasca sarjana. Ini dikaitkan dengan keinginan Evans Pritchard yang meninggal beberapa tahun bulan sebelum saya tiba. Kepada siapa sebagian besar fitur antropologi Oxford cenderung diatribusikan, dia diduga memegang pandangan itu bahwa antropologi bukanlah disiplin mapan yang menyediakan pelatihan sarjana ilmiah yang sesuai. Setelah itu mereka diharuskan menyelesaikan belit dalam antropologi sosial, disertai berbasis perpustakaan 50.000 kata yang diambil sebagian besar siswa 2 tahun. Yang kemudian mereka akan diizinkan pergi ke studi dipil dalam antropologi. Dengan demikian, mereka akan membawa pembentukan disiplin pemula buah dari ilmiah yang ketat, pelatihan yang diperoleh di tempat lain. Yang kelima adalah kebutuhan ibu dari invensi. Menggabungkan prosedur akuntansi dan kecanduan bionik terhadap teknologi, berarti sekarang menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional dengan akuntansi kepada orang lain yang tahu sedikit tentang sifat spekulasi dan bahkan lebih sedikit tentang potensinya manfaat. Poin ini menurut saya tidak bisa dilebih-lebihkan. Ada ruang untuk pikiran di universitas tahun 1970-an dan terutama di Oxford, di mana belajar membutuhkan ketidakpastian, membuat kesalahan, dan diberitahu oleh mentor seseorang dari kesenjangan dalam pemikiran seseorang. Tutorial yang disediakan seperti ruang yang hari ini telah digantikan oleh ruang kelas di mana silabus mengambil status kontrak kewajiban pada dosen bagian dan asumsi keberhasilan di pihak siswa. Apakah lingkungan yang kita tahu dapat direklamasi adalah terbuka pertanyaan karena mungkin tidak akan melihat lagi jenis inventavi ruang dimungkinkan terlepas dari semua kekurangannya dengan cara belajar yang sepenuhnya tidak bertanggung jawab kepada mereka yang tidak hanya curiga terhadap berpikir, tapi kadang-kadang bahkan terang-terangan anti-intelektual. Jadi, mari kita menuntut agar mereka yang menurunkan pemikiran bebas menunjukkan apa hasil yang mereka telah hasilkan, akan mengatakan itu sedikit atau hampir tidak ada. Memang apa yang sekarang hilang pada mereka yang terlalu muda untuk mengingat Oxbridge sebelumnya. Etnografi sebagai panggilan, mengubah pertanyaan. Refleksi antropologi sosial keluar dari Oxford sejak 1980-an. Antropologi akan selalu berada dalam lebih banyak krisis daripada sosiologi. Sosiologi mungkin memiliki banyak tren dan penemuan kembali, akan tetapi itu memiliki landasan materi pelajaran dan metode, dan hubungan yang nyaman untuk unit nasional dan masalah sosial, meskipun terkadang hubungan yang sulit dengan lembaga pemerintah. Antropologi sebaliknya memiliki hubungan yang tak terhindarkan dalam mata masyarakat terhadap suku-suku yang punah dan cara hidup yang semakin hari semakin meningkat punah. Salah satu pendahuluannya di dunia menghilang dari layar televisi kita lebih dari 2 dekade lalu. Tampaknya penonton mengambil pesan dari seri yang sangat berbeda. Masalah yang ada, saya percaya ada dan akan tetap ada. Tempat masalah yang ada untuk antropologi sebagai apa yang saya sebut disiplin Heineken, itu bisa menjangkau dan menyegarkan bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau oleh disiplin ilmu lain. Tentu saja disiplin lain telah menuju ke arah dan bahkan mengambil beberapa langkah menuju keterbukaan pikiran seperti itu. Misalnya teori membumi dalam psikologi, tapi ini hanya langkah goyah. Dalam disiplin ilmu sosial lainnya, setengah lusin wawancara dianggap menghasilkan banyak data, dan 4 bulan dianggap waktu yang lama di lapangan. Yang ketujuh, tradisi kerja lapangan dan pertanyaan untuk esensial kekurangan. Ketika terminologi metodologi lama masih digunakan, praktik yang sebenarnya dari banyak etnografer mudah memberinya makna baru. Di antara perubahan yang lebih mencolok yang saya amati ialah sebagai berikut. Topik. Untuk penyelidikan digambarkan secara lebih sempit, waktu aktual yang dihabiskan di lapangan lebih pendek, bahkan daerah yang digunakan lebih sedikit.
karena penerjemahan wawancara formal dan kuesioner digunakan lagi. Siswa kurang termotivasi oleh lokasi kerja lapangan jarak jauh dan berharap untuk tetap memiliki akses ke teknologi perkataan modern seperti internet dan telepon seluler. Selain itu, meningkatkan porsi proyek dilakukan di negara antropologi itu sendiri. Antropologi telah melalui beberapa putaran teoretis selama waktu saya. Ini mempengaruhi kita masing-masing sebagai fungsionalisme dan strukturalisme, imperialis. Kritiknya terhadap etnografi berarti bahwa di beberapa kalangan berpengaruh menjadi tidak benar secara politis untuk melakukan kerja lapangan di bagian yang jauh di dunia. Namun demikian, apapun yang mengkritik zaman itu, karena itu mengingatkan banyak dari kita pada sikap refleksi tentang kita sendiri, posisi sebagai pekerja lapangan, dan cara kita memilih untuk menulis apa yang telah muncul dan kritik adalah sikap yang lebih terbuka. Kami menjadi lebih sadar akan proses penulisan dan kami menghargai diskusi yang serius tentang metodologi kerja lapangan dan tempat untuk representasi, interpretasi, dan analisis. Yang ke-8, perjalanan etnografer dari Oxford ke lapangan dan ke arsip. Melalui kerja lapangan dengan para penyintas periode dan penelitian arsip, kami dapat mengidentifikasi banyak konteks sejarah di mana karakter kita bertindak. Rahasia berkas percobaan memungkinkan kita untuk merekonstruksi hubungan Prancis-Jerman dari kesaksian individu, surat dan dokumen periode lainnya. Para informan dengan siapa kami bekerja di lapangan berada di sana, tetapi akun pengalaman mereka yang kami rekam di tape dan melalui kontemporer mencatat, terdiri dari ingatan autobiografi jangka panjang, selalu tunduk pada selektivitas, distorsi, dan deteriorasi melalui waktu. Bahkan ketika berurusan dengan arsip, kita dapat berpartisipasi dalam masyarakat hanya melalui kecerdasan dan imajinasi kita, dan dalam beberapa kasus yang jarang menjadi karena alasan ideologis. Catatan sejarah selalu menyisakan celah yang besar, kesaksian tidak akan pernah bisa diambil pada nilai nominal. Obituari, jika kita cukup beruntung untuk menemukannya, dan ingatan para informan di lapangan mungkin menawarkan pandangan sekilas lebih jauh ke dalam kenyataan hidup itu. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana seluruh cerita berakhir. Narasi bahwa di rekonstruksi dan berkas persidangan mengungkapkan pengulangan tertentu tema, kebodohan manusia, nafsu balas dendam, tipu daya, keserakahan, kepentingan diri sendiri, oportunisme, dan pengkhianatan. Buku ini berfokus pada orang-orang biasa yang menjadi terlibat dengan Jerman karena berbagai alasan. Untuk mendapatkan pembalasan dendam, untuk memuaskan keinginan egoisnya untuk kekuasaan, uang, bahan langka komoditas, dan perlindungan untuk kesenangan seksual, dan gastronomi untuk persahabatan yang biasanya ambigu, terkadang intim, hampir selalu bermanfaat. Terkadang juga didorong oleh rasa takut dan putus asa, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi karena alasan ideologis. Dan yang terakhir, mengapa antropologi, strukturalisme, dan sejak? Untuk menyimpulkan, saya akan setuju dengan apa yang saya anggap sebagai panduan tema buku ini, yaitu bahwa antropologi didefinisikan oleh kerja lapangan dan bahwa panggilan ini ditransmisikan kepada kami oleh institut. Antropologi hadir di salah satu ujung spektrum ilmu-ilmu sosial karena percaya bahwa subjek penelitian sebagian besar mengatur istilah studi. Sikap seperti itu akan membawa konsekuensi bagi teori pemahaman tentang masyarakat dan pendekatan. Dan kami dimulai dalam kedua aspek perdagangan ini di zaman kita di sana, meskipun beberapa guru menekankan satu daripada yang lain, dan di sana terletak perbedaan mereka. Dalam pengalaman ada cukup banyak pasca sarjana kontemporer yang terlihat seperti sedang mempelajari pelajaran yang sama. Banyak kritik berpikiran sempit tentang teori parsial diambil untuk lengkap, tentang kerja lapangan tipis, dan sebagainya, tetapi karena ini siswa menjadi optimis dan tentang disiplin. Sekian dan terima kasih.